Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada semester genap. Mungkin ini adalah live terakhir sebelum kita melaksanakan penilaian akhir tahun atau ulangan semester nanti ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, saya mau ingatkan kembali bagi yang merasa tugas-tugasnya masih kosong, kalian bisa cek sendiri di link yang sudah pernah saya share, itu nilai untuk bab berapa itu? Bab 5, 6, 7, ya bab 5, 6, 7, dan bab 8, kalau tidak salah. Yang bab 9 belum saya rekap ke daftar nilai ya. Jadi kalian bisa cek sendiri nilai kalian yang masih kuning, yang masih apalagi yang kosong terutama. Kalau tidak ada nilainya, saya tidak akan membantu kalian. Ya. Apalagi kalau nilai kalian hanya yang terisi hanya ulangan harian, saya tidak akan membantu nilai kalian. Saya akan biarkan nilai kalian apa adanya. Kalau kalian ulangan harian kalian dapatnya 50, ya sudah saya akan tulis 50 di rapat kalian. Tidak ada toleransi. Saya masih toleransi kepada siswa yang mau berusaha dan mau mengumpulkan tugasnya dan melengkapi tugasnya walaupun nilainya pas-pasan 80 ya, seperti itu. Oke, pada hari ini saya akan membahas beberapa soal persiapan untuk penilaian akhir tahun semester genap tahun 2020-2021 ya. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan diujikan atau yang akan keluar di penilaian akhir semester nanti, penilaian akhir tahun ya. Oke, yang pertama di bab 7 garis dan sudut. Itu ada materi tentang hubungan antar titik garis dan bidang. Kemudian kedudukan dua garis, menentukan besar sudut pada dua jarum jam, kemudian hubungan antar sudut, kemudian yang terakhir hubungan antar sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal ya. Ingat kembali, kalian buka kembali materinya semua ada di Google Classroom. Kalau kalian tidak bisa mencari di Google Classroom, untuk apa kalian belajar selama kurang lebih hampir 1 tahun ini ya, kalau kalian masih bingung cara mencari materi di Google Classroom. Kemudian di bab 8 ada materi segi 4 dan segitiga. Yang pertama ada jenis dan sifat-sifat bangun datar segi 4 dan segitiga. Jadi jenis-jenis bangun datar pada segi 4 itu apa saja, kemudian jenis-jenis pada segitiga itu apa saja, dan sifat-sifatnya apa saja. Kalian harus pelajari itu. Kemudian ada keliling dan luas bangun datar segi 4, bagaimana menentukan keliling dan luasnya, misalnya kayak persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan lain sebagainya. Kemudian ada keliling dan luas bangun segitiga. Kemarin saya sudah jelaskan bentuk rumus umum yang sering kalian gunakan, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian bagaimana menentukan luas segitiga yang menggunakan alas dan tinggi sekawan, kemudian bagaimana menentukan luas segitiga yang hanya diketahui 3 buah sisinya saja, seperti itu. Kemudian ini teori tentang garis-garis istimewa pada segitiga, itu sudah saya jelaskan di file tentang segitiga, bisa kalian cek sendiri. Kemudian ada penerapan bangun segi 4 dan segitiga pada kehidupan sehari-hari. Jadi yang berkaitan dengan soal-soal cerita yang mengaitkan bangun datar segi 4 dan juga segitiga ya, seperti itu. Kemudian di bab 9 ada penyajian data, itu tentang mengenal data dan cara-cara mengumpulkan data, itu sudah saya bahas di pertemuan pertama. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Kemudian membaca penyajian data, itu membaca tabel, membaca diagram batang, membaca diagram garis, dan membaca diagram lingkaran. Gitu. Jadi ini semua adalah materi yang akan keluar di penilaian akhir tahun nanti. Jadi ada 3 bab, bab 7, bab 8, dan bab 9. Jadi di bab 5 dan bab 6 saya tidak
mengeluarkan materi itu ya, karena materi itu sudah ada di PTS kemarin. Ya. Jadi hanya 3 bab, garis dan sudut, segi 4 dan segi 3, kemudian penyajian data. Soal yang akan diujikan sebanyak 25 soal ya. Sebanyak 25 soal, jadi kalian pelajari semua ini. Saya tidak tahu yang mana yang akan keluar. Ya, jadi kalian harus belajar. Kalau kalian ingin nilai kalian bisa mencapai KKM, bahkan bisa mencapai 100 ya. Oke, sini saya akan membahas, nah ini materi ini saya terlewat kemarin, jadi saya jelaskan kembali tentang bagaimana menentukan suatu sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada jam dinding yang lingkaran itu ya. Nah, materi ini ada di buku paket kalian, kalian bisa cek lagi, kalian buka lagi materinya itu kalau tidak salah setelah pembagian ruas garis ya, pembagian ruas garis. Setelah itu ada masuk ke materi sudut. Nah, itu di situ ada, saya lupa halaman berapa, yang pasti ada di sekitar situ. Kalian bisa buka kembali. Di sini yang diminta adalah tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 02.00. Bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Di sini ada konsep dasarnya. Pada pukul 02.00 jarum jam itu menunjukkan arah bilangan 2 ya. Kalian bisa lihat gambar di samping jarum yang berwarna pink, dan jarum menit menunjukkan ke arah 12. Nah, kalau di jam dinding itu kan awal jarum itu bergerak yaitu di angka 12. 12 bergerak ke arah sebelah kanan seperti itu ya. Nah, sehingga sudut yang terbentuk adalah 1/6 putaran penuh. Kenapa disebut 1/6 putaran? Kita bisa lihat satu putaran itu kan satu lingkaran. Satu lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, karena jarum jamnya menunjukkan ke arah bilangan 2, maka 360 itu dibagi dengan 2, seperti itu. Makanya bisa disebut dengan 1/6 putaran. Nah, kita bisa hitung besar sudutnya dengan cara 1/6 tadi dikali 360 derajat. Maka kita peroleh besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 itu adalah 60 derajat. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, perputaran pada 12 jam jarum jam dan berputar sebesar 360 derajat. Jadi di satu putaran jam itu kan angkanya 1, 2, 3, sampai 12 kan ada 12 jam, ada 12 bilangan. Nah, akibat dari pergeseran setiap 1 jam itu adalah 360 derajat dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Jadi setiap jarum jam itu bergerak ke angka yang atau bilangan, misalnya bilangan 1, berarti setiap 1 jam itu bergerak sebesar 30 derajat seperti itu. Begitu juga dengan jarum menit. Jarum menit itu juga bergeraknya juga sama seperti itu ya. Jadi setiap 1 jam itu bergerak atau bergeser sehingga membentuk sudut 30 derajat ya, seperti itu. Dengan patokan salah satu kaki sudutnya tetap di angka 12 seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua, bagaimana jika menitnya bukan menunjukkan di angka 12 atau bilangan 12. Seperti ini. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 03.25 atau jam 3:25 menit. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan jarum jam berwarna merah muda. Jarum jam tersebut menunjukkan 3 jam lebih 25 menit atau jam 3 lebih 25 menit. Sehingga dapat ditulis menjadi 3:25/60 jam. Kenapa ditulis 25/60? Karena kan kita memakai satuan jam di sini ya. Kita memakai satuan jam di sini. Nah, karena yang 25 itu adalah menit, maka kita tulis 1 jam itu kan 60 menit, berarti 25/60 seperti itu. Karena setiap 1 jam, jarum jam itu bergerak 30 derajat, maka, nah ini kita lihat dulu besar sudut yang, besar sudutnya jarum jam ini berapa, yang warna pink ini. Bisa kalian lihat ya di gambar sebelahnya itu, yang warna pink.
Nah, kita tulis 325/60 dikali 30 derajat, seperti itu. Nah, mengalihkannya, kalian bisa pecahkan yang bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Dan masing-masing dikali 30 derajat seperti ini. Jadi 3 dikali 30 derajat ditambah 25/60 dikali 30 derajat, seperti itu. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya adalah 90 derajat ditambah 12,5 derajat. Hasilnya adalah 102,5 derajat. Ini adalah besar sudut pada jarum jam. Bagaimana dengan jarum menitnya? Nah, kita lihat. Kita hitung juga. Jarum menit berwarna biru menunjukkan bilangan 5, menunjuk pada bilangan 5. Sehingga besar sudutnya adalah 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, lantas besar sudut yang kita cari itu yang mana? Besar sudut yang kita cari itu yang ini. Ini yang saya tandai warna merah. Nah, itu besar sudut yang kita cari. Nah, cara menghitungnya besar sudut pukul 03:25 itu dengan cara 150 derajat dikurang 102,5 derajat. Hasilnya adalah 47,5 derajat. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian bertemu dengan soal seperti ini, nanti kalian bisa hitung dulu jarum jamnya itu menunjukkan sudut berapa. Setelah jarum jamnya kita dapat menunjukkan sudut berapa, baru kita hitung besar sudut jarum menitnya, ya seperti itu. Oke, ini untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, kalian pasti tidak asing dengan soal ini. Ini adalah soal ulangan harian kemarin, ulangan bab 8 ya, ulangan harian bab 8. Kenapa saya bahas tentang soal ini? Karena setelah saya perhatikan persentase siswa yang menjawab benar untuk soal ini hanya 45%, kalau tidak salah. Berarti sekitar 65% yang mengikuti ulangan menjawab salah. Ya. Kenapa saya bilang banyak siswa yang menjawab salah? Ada beberapa hal yang bisa membuat kalian terkecoh. Yang pertama, yaitu tidak memahami tentang gambarnya, yaitu ini adalah belah ketupat besar dan belah ketupat kecil. Ya, seperti itu. Jadi ada belah ketupat besar dan ada belah ketupat kecil. Kemudian yang kedua, bingung menentukan diagonal dari belah ketupat yang besar maupun belah ketupat yang kecil. Kemudian kesalahan yang lain lagi yang paling fatal adalah kalian tidak menjumlahkan diagonalnya. Nah, di sini diagonal ini kan saya hanya menulis 10 dan 4. 10 dan 4 itu hanya dari tengah, titik tengah ke pinggir dari belah ketupatnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya diagonal itu kan dari ujung ke ujung, ya, dari ujung kiri ke ujung kanan atau sebaliknya. Nah, ada yang mengerjakan dengan langsung diagonalnya itu adalah 10 dan 4, seperti itu. Itu bukan diagonal, tapi setengah dari diagonalnya. Jadi diagonal yang panjang ini, yang mendatar ini, itu harus kalian jumlahkan. Berarti di sini 10. Ingat, sifat dari belah ketupat, yaitu diagonalnya saling membagi 2 sama panjang, seperti itu. Berarti kalau yang di sebelah kanan 10, berarti di sebelah kiri juga 10. Kemudian yang kalau di bawah adalah 4 cm, berarti yang di atas juga 4 cm, seperti itu ya. Oke, penyelesaian luas daerah arsiran itu sama dengan luas belah ketupat yang besar dikurang luas belah ketupat yang kecil. Berarti diagonal belah ketupat yang besar berapa? Diagonal belah ketupat yang besar berarti 10 yang mendatar, diagonal mendatar itu 10 ditambah 10 berarti 20. Kemudian diagonal yang tegak itu adalah 14 cm. Kalian bisa lihat garis arah tanda panah yang ada di sebelah kanan di luar belah ketupat itu, yang menunjukkan bahwa diagonal tegak dari belah ketupat yang besar adalah 14 cm, sedangkan yang kecil yaitu 20 dan 8 ya, seperti itu. Jadi setengah kali diagonal 1 yang besar, diagonal 2 yang besar, kemudian diagonal 1 yang kecil dan diagonal 2 yang kecil. Sehingga kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu setengah dikali 20 dikali 14 dikurang setengah dikali 20 dikali 8. Ini adalah 140 dikurang 80, kita peroleh luas daerah arsiran adalah 60 cm persegi. Jadi seperti itu. Nah, jadi perlu saya ingatkan kembali, kalau kalian mengerjakan soal yang ada daerah arsiran, kalian analisis dulu ini adalah bangun apa. Kalau kalian tidak menganalisis ini adalah bangun apa, kalian pasti akan bingung.
Ini segitiga atau belah ketupat atau persegi atau jajar genjang kan bisa seperti itu. Nah, itulah fungsinya kalian mengingat kembali atau mempelajari kembali tentang sifat-sifat dari bangun datar segi 4 maupun segitiga. Jadi kalian bisa dari sifat-sifat tersebut kalian bisa tahu, oh ini misalnya bangun trapesium, misalnya bangun layang-layang, nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian mempelajari cara menghitungnya, tetapi kalian lupa tentang sifat-sifat yang ada pada bangun tersebut, ya seperti itu. Kemudian untuk soal berikutnya, ini juga banyak yang salah, kurang lebih sekitar sama 45% atau 40% yang menjawab benar. Kenapa saya bilang salah? Kalian pasti akan mempermasalahkan kenapa DE, ruas garis DE tidak diketahui. Ya, di sini kan yang diketahui panjang AD itu 8 cm. Ya, ini 8 cm. Kemudian BD-nya itu 6 cm. Dan CE itu adalah 12 cm. Nah, ini saja yang diketahui dari soal. Dan ruas garis AB itu tegak lurus dengan ruas garis CD. Ya, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau kalian tidak mempelajari tentang pasangan menentukan luas dengan pasangan alas dan tinggi sekawan, kalian akan mencari segitiga ABC dikurang segitiga ABE. Pasti akan mencari seperti itu. Kalau kalian tidak paham, pasti akan mencari dengan rumus Pitagoras, padahal tidak bisa kalian cari dengan Pitagoras. Karena ada sisi yang tidak diketahui, seperti itu. Nah, bagaimana menentukan luas daerah yang berwarna biru yang diarsir? Kalian kan bisa lihat itu adalah segitiga tumpul. Dua segitiga tumpul yaitu segitiga ACE dan segitiga BCE. Kalau kalian putar gambarnya, itu akan membentuk dua buah segitiga tumpul. Nah, seperti itu. Jadi daerah yang diarsir pada gambar di atas itu adalah gabungan dari dua buah segitiga, yaitu segitiga AEC dan segitiga BEC, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menentukan alas dan tinggi dari segitiga tersebut? Alasnya kalian bisa gunakan AD atau CE, seperti itu. AD atau CE itu untuk segitiga yang kiri, kemudian untuk segitiga yang kanan berarti kalian bisa gunakan BD dan CE, seperti itu. Nah, jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga AEC ditambah luas segitiga BEC, ya seperti itu. Berarti setengah dikali CE dikali AD ditambah setengah dikali CE dikali BD. Berarti CE-nya tadi 12, berarti setengah dikali 12 dikali 8. Kemudian yang segitiga yang sebelah kanan itu setengah dikali 12 dikali 6. Kalau kita peroleh hasilnya adalah 48 ditambah 36. Kalau luas daerah yang diarsir adalah 84 cm persegi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal-soal bangun yang gabungan seperti ini, kalian lihat dulu. Ini segitiga. Yang kalau berkaitan dengan segitiga ini, apakah ini segitiga lancip atau segitiga tumpul, atau bisa kalian kerjakan dengan alas dan tinggi sekawan, atau kalian harus mencari dengan luas segitiga yang diketahui 3 buah sisinya, itu bermacam-macam. Jadi kalian harus lihat dan teliti gambarnya terlebih dahulu. Sama seperti yang belah ketupat yang saya jelaskan barusan tadi ya. Oke, kemudian untuk soal berikutnya, nah ini soalnya banyak yang bertanya, Pak, tingginya berapa? Ya, seperti itu. Pak, tingginya tidak ada. Pak, apakah 15 itu tingginya? Kemarin itu sudah saya ingatkan, kalian pelajari tentang teorema Pitagoras. Saya ada bilang seperti itu. Memang ada beberapa, mungkin kalian di SD sudah ada yang mempelajari tentang Pitagoras yang dasar, bagaimana menentukan sisi miring. Mungkin ada juga yang belum mempelajari. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu teorema Pitagoras yang nanti kalian akan pelajari lebih banyak di kelas 8 nanti. Nah, di sini kan tingginya tidak ada. 15 itu bukan tinggi dari trapesium, tetapi sisi miring dari trapesium. Nah itu garis merah itu adalah tinggi dari trapesium. Nah,
seperti itu. Jadi di sini itu tegak lurus. Tegak lurus. Kemudian 25 ini apa? 25 itu adalah panjang AB. 25 itu adalah panjang AB. Kalau kita pecah, karena DC ini kita anggap ini adalah E, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan adalah F. Karena DC itu sejajar dengan EF, maka panjangnya pasti sama. Di sini 7 berarti. Ya, EF itu panjangnya 7. Sekarang AE dan FB itu panjangnya berapa? Ini panjangnya sama panjangnya ya. Nah, 25 yang tersisa adalah berapa? 25 dikurang 7. 25 dikurang 7 itu adalah 18. Nah, karena kita masih punya dua sisi yang sama panjang, berarti 18 itu kita bagi 2. Sehingga kita peroleh di sini adalah AE-nya 9, FB-nya juga 9. Seperti itu. Nah, teorema Pitagoras itu hanya berlaku di segitiga siku-siku. Nah, ini adalah saya gambarkan sedikit. Jadi ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, teorema Pitagoras itu merupakan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Jadi sisi miring, sisi yang bagian C itu panjangnya sama dengan kuadrat dari dua sisi lainnya, jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Jadi bentuk umum teorema Pitagoras itu bagaimana? Kalau kita mencari nilai C atau panjang sisi miringnya, itu dapat kita cari dengan cara akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Jadi A kuadrat itu adalah sisi yang tegak, B kuadrat itu adalah sisi yang mendatar atau alasnya. Nah, itu kalau kita mencari yang C atau sisi miring. Kemudian bagaimana kalau kita mencari sisi yang datar? Kalau kita mencari sisi yang datar, berarti kita cari dengan cara akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi yang tegak dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita mencari sisi tegaknya? Berarti kita dapat cari dengan cara akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau akar dari sisi miring dikuadratkan dikurang sisi alas dikuadratkan. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau misalnya kita mencari sisi miring, berarti kuadratnya dijumlah. Tapi selain itu, berarti kuadratnya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. Itu saja yang perlu kalian ingat. Jangan sampai tertukar. Jadi kalau sisi miring berarti dijumlah. Kalau sisi tegak atau sisi alas berarti dikurang. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk umum dari teorema Pitagoras ya. Seperti itu. Dan ingat, teorema Pitagoras itu hanya berlaku di segitiga siku-siku. Saya ada menemukan beberapa tugas kalian, padahal segitiga itu bukan segitiga siku-siku, tapi kalian paksa menggunakan teorema Pitagoras, dan hasilnya salah. Ya, seperti itu. Oke, nah, ini gambar hilang. Di sini 9, di sini 7, sini 9 ya. Nah, berarti kita harus cari panjang CF, ini yang kita cari, ini tanda tanya ini ya. Nah, tinggi trapesium itu dapat kita cari, oh di sini saya gunakan AD, berarti AD kuadrat dikurang AE kuadrat ya, AD kuadrat dikurang AE kuadrat, karena kita akan mencari sisi yang tegak. AD itu adalah sisi miringnya, karena AD itu panjangnya sama dengan BC, karena ini adalah trapesium sama kaki, berarti di sini 15 ya, seperti itu. Berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat, hasilnya adalah 225 dikurang 81. Maka kita peroleh akar dari 144 itu sama dengan 12 cm. Ya. Nah, kita sudah dapat tinggi trapesiumnya adalah 12 cm. Nah, sekarang menghitung luas trapesiumnya itu dengan cara, rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. E ditambah CD dikali tinggi, tingginya DE ya, DE atau CF itu sama panjangnya. Maka kita peroleh setengah dikali 25 ditambah 7 dikali 12. Hasilnya adalah setengah dikali 32 dikali 12. Dan kita peroleh luasnya adalah 192 cm persegi. Jadi luas dari trapesium ABCD ini adalah 192 cm persegi ya, seperti itu. Jadi
kalian pelajari lagi bagaimana cara menentukan sisi-sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras seperti yang sudah saya jelaskan ini. Kalian bisa cari lagi soal-soal latihan tentang menentukan panjang sisi segitiga menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena ini nanti akan saya keluarkan di ulangan semester nanti. Jadi kalian pelajari, ingat-ingat kembali. Kalau kalian ada yang tidak paham, kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, soal terakhir di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara membaca diagram. Diagram ini yang saya contohkan adalah diagram garis. Nah, diagram di samping ini menunjukkan penjualan televisi pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020. Tentukanlah pada bulan apa penjualan mengalami peningkatan tertinggi dan berapakah total peningkatan penjualan tersebut. Kemudian yang bagian B, pada bulan apakah penjualan mengalami penurunan terendah dan berapa banyak penurunan penjualan tersebut. Nah, di sini kita lihat dulu diagram garisnya. Pada bulan Januari penjualan itu mencapai 10 unit ya, penjualan itu mencapai 10 unit. Kemudian pada bulan Februari naik. Garisnya itu naik ke atas, berarti penjualannya meningkat. Pada bulan Februari naik ke penjualannya 30 unit. Nah, kemudian pada bulan Maret grafiknya atau diagram garisnya itu turun. Nah, kalian bisa lihat di sini. Diagram garis pada bulan Maret ya, titik pada bulan Maret ini tidak terletak pada bilangan 30 maupun 20, tapi terletak di tengah-tengahnya. Berarti kalau terletak di tengah-tengahnya, di tengah antara 20 dan 30 itu berarti 25. Berarti pada bulan Maret itu penjualannya adalah 25 unit, turun ke 25 unit. Kemudian pada bulan April penjualannya naik kembali mencapai di antara 30 dan 40, di tengah-tengahnya berarti 35 unit. Dan yang terakhir pada bulan Mei itu penjualan kembali turun mencapai 20 unit ya. Nah, di sini saya mau ingatkan kembali, ada beberapa siswa yang bertanya ke saya, Pak, maksudnya menggambar menggunakan skala itu apa? Yang kalian gambar menggunakan skala itu ketika menggambar diagram batang maupun diagram garis ya, yang sering menggunakan skala, itu yang menggunakan skala adalah sumbu yang tegak ya, sumbu yang tegak ini. Nah ini saya nggak ada penggaris di sini ya. Nah itu sumbu yang tegak itu yang menggunakan skala. Maksudnya skala bagaimana? Kalau kalian menggambarnya pakai penggaris, di penggaris kalian itu kan ada ukurannya 1 cm, 2 cm, 3 cm gitu kan. Nah, kalian ukur dari 0 ke 10. Kalau misalnya kalian menggunakan 10 satuan per 1 cm itu adalah 10 satuan. Misalnya seperti itu dicontoh. Nah, kalian ukur berarti dari 0 ke 10 itu 1 cm. Kemudian dari 10 ke 20 itu tambah lagi 1 cm dan seterusnya sampai bilangan yang maksimal seperti itu. Itu yang saya maksud dengan skala. Jadi kalau nggak salah di tugas itu skalanya setiap 1 cm mewakili 1000 atau 100, saya lupa. 1000 atau 100 berarti kalian ukur dari paling bawah itu kan 0. Berarti dari 0 ke 100 itu ukurannya adalah 1 cm pada penggaris kalian. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk sumbu yang mendatar, yang sumbu kategori, nah yang ini ya. Nah itu tidak perlu menggunakan skala, tetapi kalian kira-kira cukup ya, kira-kira buku kalian tidak tergambar terlalu besar gambarnya, jadi kalian bisa agak rapatkan sedikit ya. Kalian beri jarak misalnya 0,5 cm misalnya seperti itu. Oke, jadi kalian belajar bagaimana menggunakan ukuran-ukuran pada garis ya, seperti itu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dari soal ini. Berarti penjualan mengalami peningkatan tertinggi atau penjualan tertinggi yaitu pada bulan Januari hingga Februari. Itu naiknya sangat tinggi, yaitu sebanyak 20 unit. Kenapa kita tidak mengambil pada bulan Maret dan April? Karena pada bulan Maret dan April, bulan Maret kan 25 ya. Sini 25 dan di sini 45 sama sebenarnya, 20 unit juga. Bukan 45, 35. Jadi naiknya hanya 10 unit ya, naiknya hanya 10 unit. Kan berbeda. Sedangkan kalau bulan Januari ini 10, di sini 30. Berarti kenaikannya adalah 20 unit seperti itu. Jadi itulah yang kita kecuali pertanyaannya pada bulan berapa penjualan itu mencapai target tertinggi. Nah, ini
peningkatan atau kenaikan ya. Kenaikan itu pada bulan berapa sampai bulan berapa. Sedangkan kalau pertanyaannya pada bulan apa penjualan sangat tinggi, berarti kita sebut adalah kita jawab pada bulan April, yaitu sebanyak 35 unit ya, seperti itu. Kemudian pada bagian B, penjualan mengalami penurunan terendah, yaitu pada bulan April hingga bulan Mei. Ya, bulan Mei tadi berapa? Bulan Mei itu 20. Nah, bisa kita lihat di sini. Penjualan terendahnya atau penurunan terendahnya yaitu dari 35 menjadi 20, yaitu sebanyak 15 unit ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara kalian membaca diagram garis. Nah, kalau diagram batang saya rasa juga sudah sangat mudah kalian baca. Kemudian untuk diagram lingkaran kalian bisa pelajari kembali di file yang sudah saya share di Google Classroom ya. Oke, waktunya sudah mau habis juga, tinggal 5 menit. Jadi saya rasa cukup. Ini saya hanya membahas beberapa soal, yaitu 6 soal saja. Untuk materi yang akan diujikan nanti sudah saya jelaskan tadi di awal. Saya tidak tahu apakah materi ini akan saya share karena yang mengikuti live hanya sekitar 150 siswa. Itu setengah lebih kurang dari setengah malah. Kurang dari setengah ya. Siswa kita itu adalah 352 siswa kalau tidak salah untuk kelas 7. Sedangkan kalian yang ikut live itu hanya sekitar 150 siswa. Jadi saya belum tahu, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau saya share ya saya share, kalau saya nggak mau share berarti saya nggak mau share. Silakan kalian pelajari lagi materi yang sudah saya share di Google Classroom ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk tugas bab 9 itu kalian kerjakan. Hari ini batas waktu pengumpulan terakhir. Kemudian besok kita akan ulangan bab 9 ya, ulangan bab 9. Setelah itu kita akan fokus untuk persiapan PAT ya, seperti itu. Kalau misalnya minggu depan masih ada jadwal live, mungkin kita live. Kalau tidak ada, mungkin saya hari ini adalah live terakhir saya sebelum PAT ya, karena hari Rabu kita libur tanggal merah, jadi saya nggak live. Oke, terima kasih telah mengikuti, untuk kalian yang mengikuti pembelajaran saya dari semester ganjil sampai semester genap. Semoga hasil yang kalian pelajari dari semester ganjil sampai semester genap itu mencapai hasil yang bagus dan nanti bisa mengerjakan soal-soal di PAT dan naik kelas. Kemudian untuk siswa yang masih tidak sadar diri, tidak mau mengumpulkan tugas, ya saya mohon maaf, saya sudah mengingatkan beberapa kali, bukan beberapa kali, sangat sering. Saya ingatkan setiap live untuk mengumpul tugas, dan juga saya ingatkan juga di grup WhatsApp. Dan kalau kalian tidak ada perubahan sama sekali, ya saya mohon maaf, kalau nilainya nanti di rapot bisa kosong, atau nilainya apa adanya, ya memang itu yang ada di data saya. Jadi kalau kalian tidak naik karena saya tidak memberi nilai, ya mohon maaf. Karena itu tidak ada kesadaran dari kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan pada pembelajaran kalian selama 1 tahun ini kurang lebih. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.